Mangga Ibu, barangkali mau dimulai Ibu host. Mm-mm. Halo Bu. Ya, Bu Andini udah siap? Siap. Siap, Bu Dina? Ya, siap Bu. Nah, ya kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kepada guru-guru hebat semuanya yang sudah bergabung di room ini, saya mengucapkan terima kasih banyak telah bergabung di grup kami. Mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, sukses. Baiklah, sebelum saya membuka meeting ini, saya akan menyampaikan dulu saya sebagai host, yaitu Yesi Yuspita Dewi dari SMP Angkasa Lanut Sultan Syahrir Padang. Yang bertugas sebagai moderator pada hari ini adalah Dina Nur Hasanah SPD dari SMA 1 Pleret Purwakarta. Kemudian yang menyampaikan materi kita yaitu pembelajaran online menggunakan Google Classroom. Sangat menarik sekali ini oleh Ibu kita, guru pintar kita, Bu Andini Tresna Ningsih SPD dari SMA 1 Pesawahan Purwakarta. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Andini ini bisa menambah wawasan kita dan bisa kita terapkan nanti dengan suasana yang seperti ini sekarang, bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita hendaknya nanti. Sehingga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ibu Andini. Baiklah, mungkin kita langsung saja saya berikan kepada moderator Ibu Dina untuk bisa menyampaikan profilnya lebih lengkap lagi mengenai presenter guru hebat kita ini. Kepada Ibu Dina, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yesi atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dina Nur Hasanah dari SMA Negeri 1 Pleret Purwakarta. Saya di SMA 1 Pleret ini mengajar bahasa Indonesia. Kemudian terima kasih Bu Yesi yang sudah memperkenalkan saya. Bu Yesi Puspita Dewi merupakan host dari SMP Angkasa Lanut Sultan Syahrir Padang, Sumatera Barat, dan beliau adalah guru IPA di SMP tersebut. Kemudian untuk presenter pagi hari ini yaitu Ibu Andini Tresna Ningsih dari SMA Negeri 1 Pasawahan Purwakarta. Beliau mengajar classroom. Mengingat sekarang sedang gencar-gencarnya PJJ ya, Ibu Bapak hebat. PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tentu kita memerlukan sebuah alat. Bagaimana cara kita agar kita masih bisa mengajarkan materi kepada anak didik kita dengan tetap memperhatikan apa ya protokoler eh, yang sekarang sedang mewabah ya, COVID-19 atau corona begitu. Ya, dengan menggunakan Google Classroom ini diharapkan materi yang ingin kita sampaikan bisa terpenuhi kepada siswa begitu. Kemudian penugasan dan lain-lain itu pun bisa terpenuhi. Tapi untuk selengkapnya, mari kita simak paparan dari Bu Andini Tresna Ningsih tentang pembelajaran online menggunakan Google Classroom. Silakan Bu Andini. Ya, baik. Terima Baik, sambil kasih untuk Bu Yesi sebagai host dan Bu Dina sebagai moderator yang sudah memperkenalkan tim kami. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di room kami yang bersedia untuk mengikuti presentasi saya hari ini seputar pembelajaran online menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu. Ya, nah di sini kenapa saya menggunakan pembelajaran online secara Google Classroom? Jujur ya Bapak Ibu, waktu awal-awal minggu pembelajaran jarak jauh itu saya agak sungkan untuk menggunakan Google Classroom karena saya pikir anak-anak saya kuotanya terbatas Bapak Ibu ya. Dan
ada beberapa siswa juga yang tidak menggunakan handphone ternyata harus menggunakan smartphone orang tuanya gitu. Jadi saya cukupkan ya sudah lewat WA. Tetapi agak sedikit riweh juga karena dalam sehari kalau ada 3 kelas berarti ada 100 chat di saya yang masuk gitu ya. Belum memori HP juga jadi full ya. Pokoknya jadi banyak banget teks yang masuk, foto yang masuk gitu. Akhirnya saya coba mengajarkan anak saya, "Hayu pakai Google Classroom. Insya Allah ini lebih memudahkan kalian gitu ya untuk melihat video pembelajarannya. Karena kalau di matematika kalau nggak dijelaskan susah ya Bapak Ibu kalau cuma disuruh kasih rangkuman, contoh soal, latihan soal itu akan sangat susah ke siswa. Makanya di sini saya menggunakan Google Classroom sebagai salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh dalam situasi seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum sebelum saya masuk materi ya Bapak Ibu ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin yang kemarin sudah hadir di room saya sudah tahu ya, kalau tak kenal maka kenalan dulu Bapak Ibu ya. Di sini mungkin ada beberapa ibu yang kemarin ada yang mungkin sudah hadir, ada juga yang baru hadir di room saya hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Andini Tresnaningsih dari SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Dituliskan Purwakarta karena barangkali nyasar ke Kabupaten Kuningan Bapak Ibu. SMA Negeri 1 Pasawahan di Kabupaten Kuningan juga ada. Saya juga agak sedikit nyasar ya untuk sampai di Kabupaten Purwakarta gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk barangkali Bapak Ibu ingin bertanya seputar, saya mau mencoba Google Classroom nih gitu ya, tapi saya ada kendala, bisakah saya berkonsultasi? Insya Allah kalau saya bisa membantu, saya juga akan membantu sebisa saya Bapak Ibu ya. Bisa di WhatsApp saya di 089666787778. Di grup juga ada Bapak Ibu, mangga. Untuk emailnya di andintresna2@gmail.com. Barangkali Bapak Ibu mau memfollow saya silakan di Instagram di Andin Tresna, Facebooknya Andin Tresna Ningsih, Bapak Ibu. Ya, um, saya dari SD sampai dari TK sampai kuliah saya di Cirebon Bapak Ibu, tidak tidak berani merantau, tidak berani jauh dari orang tua. Tapi alhamdulillah ketika bekerja malah lebih jauh lagi. Nggak pengen jauh malah jadi jauh ketika kerja. Tapi ya mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman kita ya Bapak Ibu ya. Harus terbiasa dengan lingkungan yang baru. Nah, di sini untuk Google Classroom sendiri Bapak Ibu, saya akan memberikan sekilas dulu apa sih itu Google Classroom, dari mana sih awal mulanya ada Google Classroom ya. Nah, Google Classroom ini adalah aplikasi gratis Bapak Ibu ya yang disediakan Google untuk membantu para guru atau tenaga pendidik lainnya dalam proses belajar mengajar. Proyek Google Classroom ini sendiri mulai diumumkan secara resmi pada 6 Mei 2014 ya. Tapi di 2014 itu masih tidak terlalu banyak orang yang menggunakan smartphone Bapak Ibu. Ya, jadi belum ada Google Classroom sebagai aplikasi di handphone, baru ada. Nah, ketika pada Januari 2015 ya, setelah 7 bulan kemudian, itu Google itu baru merilis Google Classroom itu dalam versi aplikasi seluler. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau saya harus menginstal aplikasi lagi di handphone, memori saya penuh. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ke Google saja, bisa searching Google Classroom. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ingin menginstal aplikasinya itu sudah tersedia ya Bapak Ibu ya, baik di iOS ya untuk iPhone ataupun juga untuk Android itu ada di Play Store. Nah, di sini Google Classroom ini merupakan bagian dari Google Suite ya, G Suite. Nah, aplikasi ini sudah mengikat dari Google Drive ya, Google Docs juga untuk dokumen, Google Sheets and Slides, dan Gmail secara bersama-sama untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, untuk bisa menggunakan Google Classroom ini, guru dan siswa itu harus punya akun Google atau Gmail agar bisa terhubung. Nah, setelah masuk menggunakan akun Google, kita bisa membuat kelas ataupun mungkin kita kalau misalnya sebagai guru kita yang membuat kelas ya Bapak Ibu, tapi untuk siswa itu berarti bergabung dengan kelasnya yang sudah dibuat oleh pengguna lain. Karena tidak lain itu adalah gurunya itu sendiri yang sudah membuat kelas sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya
sebelum masuk ke membuat kelas pembelajaran, seperti materi saya yang sebelumnya ya Bapak Ibu, yaitu tentang pembelajaran Bingo. Kalau untuk setiap media, setiap metode, kalau ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan Bapak Ibu. Nah, untuk kelebihan dari Google Classroom ini sendiri Bapak Ibu ya, kita itu bisa memanajemen kelas itu jadi lebih rapih Bapak Ibu. Karena di dalam Google Classroom itu kita bisa menyematkan catatan, misalkan kita sudah membuat rangkuman tertentu, kita sudah membuat video pembelajaran gitu ya Bapak Ibu, itu nanti akan otomatis akan tersimpan di Google Drive siswa gitu. Ya, terus bisa juga kita itu lebih mudah mengidentifikasi materi apa saja sih yang sudah siswa dapat. Oh, siswa ini sudah masuk, sudah melihat materi saya yang A, tapi materi saya yang B belum. Mungkin dia belum melihat. Itu kita bisa mengidentifikasi siswa mana saja yang sudah melihat materi kita. Lalu ada juga nanti di email siswa itu ada remindernya. Setelah kita memberikan penugasan, ada remindernya biasanya. Tenggat waktu penugasan ini hari apa, jam berapa. Itu nanti akan ada remindernya di siswa. Jadi siswa nanti barangkali ada siswa yang lupa karena, oh tugas saya banyak, nggak cuma tugas Bu Andini saja yang diberikan, tertumpuk oleh tugas-tugas lain. Nah, nanti di email siswa itu akan ada remindernya. Sama seperti kalau Bapak Ibu sudah membuat room ya, itu kan nanti di email kita itu ada pemberitahuan, ada remindernya. Anda diingatkan untuk menjadi host di room apa jam sekian gitu kan ya. Nah, itu sama saja. Nanti akan ada reminder ke siswanya begitu. Lalu di situ file tugas juga nanti akan otomatis masuk ke Google Drive dan tidak ada iklan yang muncul Bapak Ibu ya. Rata-rata itu kan untuk aplikasi, untuk sosial media ada saja ya iklan yang muncul, itu sangat mengganggu. Kita lagi asik-asik ngetik gitu ya, nggak Kalau taunya udah lama gitu ya. Tiba-tiba enggak, ayah mah ikutan meeting yang Chrome lain. Ya, ya Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Tadi Ya. ada suara. Ya. Lalu kelemahannya apa? Tadi kan sudah dibilang ya, siswa dan guru itu terhubung dalam akun Google. Otomatis kita harus mempunyai akun Google dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan belum membuat akun Google atau Gmail, itu tidak akan bisa terhubung, tidak akan masuk. Loh, kok bisa seperti itu ya? Karena di sini antara Google Classroom itu sudah terintegrasi dengan yang Google yang lainnya gitu Bapak Ibu. Ya mulai dari Gmail, Google Docs segala macam. Jadi itu harus bagian-bagiannya itu harus ada di Gmail-nya itu sendiri. Saya sudah mencoba, oh mungkin pakai temporary email juga bisa ya yang sudah alhamdulillah kemarin ketika ada pemaparan materi tentang membuat apa ya waktu itu ya, yang tentang temporary email itu, akhirnya saya coba membuat temporary email nih gitu ya. Ternyata saya ingin join kelas atau masuk ke Google Classroom itu sendiri, ternyata tidak bisa menggunakan temporary email, harus menggunakan Google Mail ya atau Gmail, tidak bisa kalau pakai temporary email gitu ya Bapak Ibu. Jadi yaitu kelemahannya wajib menggunakan akun Gmail. Lalu selanjutnya juga tidak ada tombol share Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak-anak kita sudah mendapat materi, pengen nge-share ke teman-teman gitu ya. Nah, itu nggak ada pilihan share-nya. Jadi kalau mau ya siswa itu harus join ke kelas baru bisa melihat materi yang sudah saya berikan. Kalau misalkan nggak masuk ya nggak akan bisa. Yaitu kelemahannya nggak bisa asal share kan kalau misalkan kita di Facebook, di Instagram atau apapun kita dengan gampang ya, share aja nih ke si ini, nanti ada linknya. Nah itu nggak bisa Bapak Ibu ya harus harus masuk harus join kelasnya dulu Bapak Ibu ya itu kelemahannya. Lalu yang terakhir itu tidak ada tombol like. Jadi kemarin saya sudah mengupload video pembelajaran ya. Kayaknya kalau misalkan saya upload video di YouTube kalau ada like walaupun satu itu kayaknya alhamdulillah nih ada yang like gitu ya cuman satu. Tetapi kalau di Google Classroom tuh kayak kayak yang sepi gitu ya. Ini pada suka nggak sih video pembelajaran yang saya buat gitu ya.
ternyata ya itu kelemahannya nggak ada tombol like kalau kita memberikan materi ajar ataupun videonya. Itu aja sih kelemahannya, tapi kalau secara keseluruhan memang tidak terlalu mengganggu ya. Rata-rata soalnya sekarang orang-orang ya sudah punya akun Gmail ya di mana-mana, soalnya kalau mau punya smartphone juga harus masuk Google Play Store, harus membuat Gmail terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelemahan-kelemahannya mungkin bisa teratasi seiring berjalannya waktu Bapak Ibu ya. Di sini saya akan mulai menjelaskan bagaimana sih kalau saya mau membuat kelas pembelajaran di Google Classroom ya. Nah, di sini ada empat tahap ya Bapak Ibu. Tahap yang pertama itu kita bisa membuka alamat dulu nih dari Google Classroom. Ya, bisa diklik classroom.google.com ataupun bisa juga kita masuk ke Google ya, ke search engine-nya Google, kita search nih di situ klik Google Classroom. Kalau misalnya kita nggak hafal banget ini ya linknya, kita bisa langsung cari aja Google Classroom. Nanti juga pasti akan muncul. Nanti saya akan praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini untuk penggunaan dari perangkat seluler, tadi saya sudah jelaskan, bisa unduh dan pasang aplikasi Google Classroom. Lalu masuk menggunakan akun Google. Nah, setelah masuk, nanti akan ada pilihan, di situ ada icon plus di kanan atas, di pojok kanan atas. Nanti kita bisa pilih create class, karena kita yang merupakan gurunya yang akan membuat kelas untuk siswa bisa join. Lalu yang terakhir, harus ada di situ mencentang persetujuan, wajib memberikan nama kelas, jadi jangan sampai kosong nama kelasnya. Lalu bagian subjek atau pelajaran, kita pelajarannya apa gitu ya Bapak Ibu, dituliskan di situ hingga ruangan. Lalu kita tinggal tekan tombol create. Sekarang kelas online sudah tersedia. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak dipraktekkan itu sepertinya agak sulit ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, ke Classroom. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kelihatan ya Bapak Ibu apa yang saya share ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau Bapak Ibu mau ketik ya Google Classroom-nya, silahkan. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Ya, Kedengarannya terdengar Bu Andini. Ya. Bisa di sini Bapak Ibu ketik tadi ya classroom.google.com gitu ya Bapak Ibu. Bisa juga kalau Bapak Ibu nulis di sini udah saya nggak tahu linknya gitu ya, bisa langsung di Google Classroom ya Bapak Ibu, bisa di Google Classroom. Nah, di sini pilih yang classroom.google.com, langsung diklik sama Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti langsung ada pilihan Bapak Ibu. Ya nanti kalau Bapak Ibu karena saya sudah masuk ya di sini udah langsung otomatis masuk akun Google. Barangkali Bapak Ibu belum sign in, nanti pasti akan ada di atasnya, di sebelumnya ini itu harus login dulu menggunakan email dan juga passwordnya. Sama seperti kalau kita mau mengisi Google Form ya Bapak Ibu harus mengisi alamat email dan juga passwordnya. Nah, di sini masih kosong ya Bapak Ibu, no classes here di sini ya. Jadi untuk membuat kita di sini bisa nih ada tanda plus di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik. Akan ada dua pilihan. Yang pertama itu join class, yang keduanya ada create class. Join class itu untuk siapa? Join class itu untuk siswa. Nanti kalau kita sudah membuat kelas ya, nanti udah ada kelasnya, ada kodenya Bapak Ibu. Ya, jadi kodenya bukan kita yang ngarang, tapi otomatis dari Google Classroom itu sudah membuat kode kelasnya. Nanti siswa tinggal join kelas, tinggal masukin aja kode kelasnya apa. Di sini karena kita sebagai guru ya, kita create kelas di sini Bapak Ibu. Create class, ini harus dicentang. I've read and understand the above notice ya. Jadi ada biasa kalau misalkan kita mau menggunakan suatu aplikasi pasti ada seperti ininya ya Bapak Ibu ya. Provide additional privacy and security protection bla 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 gitu ya. Ini di checklist. Nanti baru kita bisa klik continue. Nah, nanti muncul nih class name ya required ya, sama seperti Google Form ya yang kemarin kita sudah bahas ya, yang di skill itu ya, skill set itu di sini required berarti wajib Bapak Ibu. Kalau nggak bisa di-create. Misalkan saya mau membuat kelas 10 IPA 1 gitu ya Bapak Ibu ya.
Misalnya mau kelas 10 IPA 1 umum secara khusus silahkan, atau misalkan Bapak Ibu mau saya mau ini aja tentang vektor, misalkan mau tentang materi vektor, tapi saya lebih lebih senangnya tiap kelas ya Bapak Ibu biar tahu siswa mana saja yang sudah join ke kelas saya biar nggak bercampur antara kelas 10 IPA 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya saya menggunakannya 10 IPA 1 dalam kurung materinya apa. Misalkan materi saya yang sekarang lagi dipelajari itu adalah materi vektor. Nanti kalau materi baru lagi, saya akan membuat kelas baru lagi, biar nggak bercampur, biar nggak bingung Bapak Ibu. Ya misalkan 10 IPA 1 tentang vektor, sectionnya. Section itu bisa diisi misalkan semester genap ya. Di sini kita lagi semester genap ya Bapak Ibu. Semester genap tahun ajarannya 2019-2020. Subjeknya tergantung mata pelajaran kita karena saya di sini mengajarnya matematika peminatan, berarti saya di sini akan menuliskan matematika peminatan. Ya, roomnya bisa kalau misalkan Bapak Ibu nih seperti Bu Yesi kan mengajar IPA ya, Iya, misalkan roomnya ditulis laboratorium misalkan tentang biologi Ibu ya, misalkan iya. laboratorium Laboratorium. laboratorium biologi misalkan bisa. Cuman kalau matematika mah kan pasti di kelas ya Bu ya, makanya di sini saya nggak ditulis misalkan Ibu, Bu Yesi sebagai guru IPA, misalkan mau menulis laboratorium biologi, maka silakan, bisa saya kosongkan. Nah di sini kita udah tinggal create, Bapak Ibu silakan tunggu. Prosesnya nggak nyampe 1 menit sih, tergantung sinyalnya mungkin ya Bapak Ibu, biasanya cepat. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu kelasnya. Ya, kelasnya sudah jadi Bapak Ibu. Create announcement, share announcement with your class. Next, reuse announcement for any class you teach. Nah, di sini sama seperti Facebook gitu ya Bapak Ibu ya. Twitter, kita juga bisa share apa aja. Misalkan di sini Assalamualaikum misalkan. Selamat datang gitu kan ya. Selamat datang di kelas 10 IPA 1 vektor misalkan. Di kelas 10 IPA 1 materi vektor misalkan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika siswa join ke kelas itu ya ini bisa all student gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita bikin kelasnya lebih dari satu, ini bisa di-share sebenarnya karena saya baru bikin kelasnya satu, jadi ini nggak nongol. Misalkan Bapak Ibu bikin 5 kelas, 10 IPA 1 vektor, IPA 2, 3, 4, 5 vektor. Nanti di sini bisa share semua gitu. Kalau ini karena saya baru bikin satu, ya nanti kita post di sini nanti. Jadi siswa yang baru join pun bisa lihat, oh iya ini dari Bu Andini sudah membuat ini, sudah mempost satu gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu terus kalau misalkan siswa mau join ke kelas kita gimana? Nah, di sini ada kelas code-nya Bapak Ibu. Ini kelas code-nya. Bu, kekecilan nggak kelihatan. Ini tinggal diklik aja jadi bisa perbesar. Masih kurang besar juga, tinggal diklik lagi Bapak Ibu. Ini yang paling besarnya ya Bapak Ibu biar terlihat. Jadi nanti kita tinggal share nih ke kelas 10 IPA 1. Nah, Ibu sudah share rangkuman materi, video pembelajaran, dan juga penugasan di Google Classroom ya. Ini kode kelasnya YDOR4KIH. Nanti kalau siswa join ke sini nggak usah pakai password, nggak usah pakai apa Bapak Ibu. Nanti siswa ngeklik ini juga langsung otomatis masuk ke kelasnya Bapak Ibu. Ya jadi ini kode kelasnya. Tiap kelas pasti kodenya akan berbeda. Nanti untuk misalkan 10 IPA 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti akan berbeda. Lalu selanjutnya apalagi, Bu, kalau misalkan saya di sini ternyata salah, harusnya bikinnya 10 IPA 5 misalkan. Ini juga bisa diedit Bapak Ibu ya, nanti bisa diedit sama Bapak Ibu atau select theme-nya di sini. Nah, ini bisa select tema. Kalau misalkan ini kan general ya Bapak Ibu, kopi segala macam ya, bisa juga math science. Karena saya tentang matematika gitu ya Bapak Ibu, ini tentang penggaris misalkan. Diklik temanya Bapak Ibu mau apa gitu ya. Temanya mau apa, lalu select class theme. Nanti akan berganti seperti ini. Oh, saya punya foto dengan kelas, Bu. Boleh nggak upload foto dengan kelas? Boleh, Bapak Ibu, ini tinggal upload, tinggal select a photo from your computer gitu, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu menyambungkan handphone ke laptop, berarti ya bisa gitu ya. Jadi bisa pakai foto apapun, cuman kalau nggak salah harus panjangnya itu harus segini, harus panjang, jangan cuman
sedikit foto kita selfie itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi harus dilihat ukurannya. Nah, di sini selanjutnya kalau sudah, nah lalu saya ingin membuat materi apakah di share post Bapak Ibu, misalkan Bu Andini untuk yang rangkuman materinya. Nah, di sini ada ini kan stream ya. Stream itu kalau Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Indonesia ini forum. Di sini di sini adalah forum. Ini classwork itu berarti penugasannya seperti apa, tugas kelasnya. Diklik sama Bapak Ibu. Nah, ini ada create ya. Nah, ini akan banyak sekali opsi yang bisa Bapak Ibu pakai. Di sini ada assignment, ada quiz assignment, question, material, reuse post, dan juga topiknya. Biasanya saya membuat yang pertama topiknya dulu. Ini akan berbeda. Topiknya apa? Misalkan yang pertama saya akan menuliskan bahan, kalau itu mah bikin folder ya Bapak Ibu ya. Kan kalau di handphone atau di laptop juga biar kita nggak bingung bercampur gitu ya, kita bikin folder masing-masing. Nah, ini topik itu bisa bisa diumpamakan sebagai foldernya itu tentang si bahan ajarnya saja gitu. Nanti ini bahan ajar atau misalkan rangkuman materi ya. Rangkuman materinya Bapak Ibu. Ini tinggal add. Nah, adding gitu ya. Nah, ini sudah ada nih folder pertama kita. Folder pertama tentang bahan ajar atau rangkuman materi. Bu, saya mau bikin folder lagi. Ya sudah, berarti bikin topik lagi. Apalagi biasanya saya menyematkan video pembelajaran, Bapak Ibu ya. Nah, video pembelajaran ini bisa jadi dari YouTube. Misalkan Bapak Ibu, saya nggak sempet nih Bu bikin video pembelajarannya gitu ya. Saya mau pakai dari YouTube aja nih, sudah lengkap. Kan banyak tuh ya yang dari YouTube yang membahas tentang materi vektor, bisa di sini taruh video pembelajarannya. Dan yang terakhir, penugasan. Ya, buat penugasan terakhir, biasanya kan kalau sudah ada rangkuman, kita sudah beri rangkuman, sudah menjelaskan juga, siswa itu kan kita harus evaluasi ya, ini ada latihan soalnya, nah ini ada di penugasan. Bu, saya pengen bahan ajarnya ada di atas, jangan ujuk-ujuk penugasan, nanti siswa saya kabur, belum dikasih bahan ajar, udah ada penugasan. Ini bisa dipindah-pindah Bapak Ibu, tinggal diklik kiri video pembelajarannya, kita drag ke bawah. Ya, kita tempelkan ke bawah di bahan ajar. Nanti akan berubah urutannya. Penugasan juga sama, mau paling bawah misalkan tinggal klik kiri ya Bapak Ibu di kursor Bapak Ibu, lalu di drag sampai ke bawah. Nah, jadi urutan pertamanya ada di bahan ajar, lalu video pembelajaran dan juga penugasannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa Bu? Di sini bahan ajar. Saya mau uploadnya gimana? Nah, ini bisa Bapak Ibu klik di sini. Misalkan create ya Bapak Ibu. Biasanya misalkan untuk rangkuman, ini ada assignment. Apa bedanya assignment, quiz assignment? Ya, biasanya kalau quiz itu ya berupa quiz Bapak Ibu. Itu mungkin di kesempatan lain ya, kalau saya akan membuat video di channel YouTube. Barangkali Bapak Ibu mau like dan subscribe, bisa cari Andini Persandingsi. Saya malah promosi ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin nanti akan kelanjutannya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat assignment dan juga materialnya. Nah, untuk materialnya itu berarti rangkumannya Bapak Ibu. Ini wajib ada titelnya. Kalau kita nggak nulis judul atau titelnya nggak bisa di-post. Misalkan titelnya adalah materi pertama yang akan saya sampaikan ke siswa, misalkan rangkuman materi tentang perkalian dua vektor dan sudut antar vektor. Ya, tergantung Ibu materinya apa, subbabnya berarti ya. Subbabnya materinya apa, ditulis rangkuman materi. Deskripsinya, misalkan Bapak Ibu, ini opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Enggak juga nggak apa-apa. Nanti ini deskripsinya misalkan, silahkan merangkum, silakan menulis di buku catatan rangkuman materi yang telah tersedia, misalkan materi yang telah tersedia ya, misalkan seperti ini. Nah, lalu kita bisa add fotonya, bisa dari Google Drive. Kalau Bapak Ibu sudah upload di Google Drive, bisa di Google Drive. Oh, tapi saya belum upload nih Bu di Google Drive ya. Bisa juga pakai file Bapak Ibu ya, pakai file. Di sini select file from your device. Apakah cuma bisa satu foto? Bisa banyak foto seperti biasa ya Bapak Ibu. Ini tinggal shift ya. Shift pilih yang mana saja yang mau Ibu Bapak share ke siswa. Ini saya akan pilih 3 ya. Ini materi saya. Kita tinggal open saja ya. Open, nanti ini akan ada Bapak Ibu berapa MB-nya. Kalau sudah komplit semua, bisa diupload sama Bapak Ibu.
Nah, kita tinggal tunggu nih uploadnya ya. Kalau untuk gambar sendiri sih uploadnya nggak terlalu lama ya. Kalau untuk video itu udah di atas 100 MB itu bisa nyampe sekitar 4 sampai 5 menit untuk upload yang 100 MB video itu ya yang megabyte. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu ya, kalau sudah di sini kita bisa nih topik ya, topiknya apa ini Bu ya. Topiknya ya berarti kan kita tadi sudah bikin topiknya nih, ada 3, ada bahan ajar, ada penugasan, ada video pembelajaran. Di sini karena rangkuman materi, berarti topiknya kita masukkan ke rangkuman materi Bapak Ibu. Nanti kita tinggal post ya. Tinggal post, nanti pasti akan sudah masuk. Nah, ini sudah masuk nih Bapak Ibu, sudah masuk ke folder bahan ajar atau rangkuman materi. Selanjutnya untuk video pembelajaran sama seperti tadi, create material, Bapak Ibu ya. Misalkan titelnya tadi video pembahasan ya, video penjelasan materi perkalian 2 vektor dan sudut antar vektor ya. Nanti tinggal add Bapak Ibu, add file ya, file select from your device gitu ya. Nah, misalkan saya milih satu, ini ada nih 52,63 MB. Ini bisa juga Bapak yang lain, silakan Bapak Ibu barangkali ada video yang lain tinggal upload saja. Nah, untuk video ini tadi kan berbeda ya, kalau untuk foto itu sangat cepat ya, tadi Bapak langsung walaupun 3 itu cepat banget. Tapi ini karena ternyata lebih besar memorinya, maka yang uploadnya juga akan sangat lama. Tapi ya ada kelebihan, ada kekurangan juga ya Bapak Ibu, harus sabar ya dalam menggunakan internet gitu ya Bapak Ibu, tergantung kecepatan kuota internetnya juga dari laptopnya juga bisa jadi. Untuk Google Classroom ini sendiri ini saya sangat dimudahkan sekali Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada yang sudah melihat tugas saya berapa orang. Misalkan yang sudah melihatnya total ada 36 siswa nih, sudah melihat semua dalam satu kelas. Nah, di situ juga ada yang diserahkan. Diserahkan itu berarti sudah memberikan tugas berapa orang. Oh, nih anak misalkan 36 yang diberikan, tapi yang baru baru menyerahkan tugasnya cuman 30 orang. Berarti ini 6 orang siswa itu padahal sudah melihat tugasnya, tapi dia belum mengumpulkan Bapak Ibu ya. Nanti ini sudah tinggal maaf ya, ini kita masuk topiknya dulu. Topiknya masuk ke video pembelajaran, lalu di post. Ya Bapak Ibu tinggal di post. Nah, di sini ini sudah masuk Bapak Ibu, ini sudah otomatis ada di video pembelajaran. Terakhir, sudah ada rangkuman materinya, sudah ada video penjelasannya. Di sini kita tinggal penugasan. Tapi penugasan jangan taruh di material Bapak Ibu. Kita pilihnya yang assignment. Kalau Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia ya, di situnya tugas ya. Di sini adalah latihan soal misalkan. Latihan soal perkalian 2 vektor. Add ya, di sini add file. Select file from your device. Nah, di sini latihan soalnya. Saya udah ada, tinggal upload. Ya, jadi biasanya saya menulis dulu soal-soal apa saja nih yang harus dikerjakan siswa. Atau misalkan Bapak Ibu ada LKS ya. Seperti di sekolah saya itu kan tidak disediakan LKS ya Bapak Ibu. Tidak ada, jadi siswa itu tidak perlu membeli LKS, hanya yang ada di perpustakaan saja, yang dari BOS. Jadi otomatis hanya gurunya saja yang punya LKS. Jadi biasanya saya scan atau saya foto LKS-nya, lalu saya share ke siswa, kerjakan soal dari nomor sekian sampai nomor sekian. Karena yaitu nggak setiap sekolah siswanya diwajibkan beli LKS ya Bapak Ibu. Di sekolah saya itu tidak ada yang mempunyai LKS gitu, memang tidak disediakan juga di website. Nah, kita tinggal assign. Nah di sini Bapak Ibu ya, kok tinggal di assign Bu, kalau misalkan berarti nanti anak nggak ada batas waktunya dong mengerjakannya. Misalkan saya belajarnya hari Senin, anaknya ngumpulin hari Minggu gimana? Katanya masih diterima. Nah, di sini Bapak Ibu ya bisa diedit sama Bapak Ibu. Bisa diedit batas waktu pengumpulannya sampai kapan. Sama seperti Google Form ya, pakai limiter kan. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu klik di latihan soalnya, ini ada handed in, ada juga ada assign.
Assign ini berarti siswa sudah melihat tugasnya. Handed in berarti yang sudah menyerahkan tugasnya berapa orang. Nanti kalau Bapak Ibu mau edit, bisa diedit di sini, tinggal edit. Misalkan ada yang ketinggalan apa gitu ya deskripsinya. Ini all student 100. Nah, due date ya. Due date itulah Bapak Ibu ya. Misalkan kita mau pelajarannya besok nih hari Senin tanggal 20. Berarti kan tenggat waktunya hari Senin tanggal 20. Time-nya misalkan kita udah deh ditunggu, mungkin banyak tugas kali ya, siswanya ditungguin ngumpulin sampai jam 4 sore. Jadi nanti setelah kalau siswa jam 16.01 baru menyerahkan tugas itu, tidak akan muncul Bapak Ibu, tidak bisa menyerahkan tugas lagi karena tenggat waktunya sudah terlewat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini kebijakan Bapak Ibu aja sih ya, kalau saya biasanya kalau untuk latihan soal kayak kemarin harus mengumpulkan video penjelasan mind map, itu saya beri waktu sampai hari Minggu. Saya beri waktu sekitar 3 sampai 4 hari untuk pembuatan videonya, tapi kalau untuk latihan soalnya saya kumpulkan hari itu juga ya. Nanti ini topiknya kan tadi topiknya masuk ke penugasan Bapak Ibu. Nah, ini tinggal di save saja. Jadi bisa Bapak Ibu nggak pakai tenggat waktu, mangga mau mau ada tenggat waktu juga silahkan Bapak Ibu ya, depends dari Bapak Ibu aja, itu mah kebijakan sendiri saja. Nah, ini sudah Bapak Ibu sudah bisa tentang sudah lengkap, bahan ajar sudah ada, video pembelajaran, penugasan. Lalu bagaimana siswa untuk joinnya gitu ya Bapak Ibu. Kan tadi kita sudah membuat ya Bapak Ibu, bisa juga di sini kita klik people. People ini ada teacher ya Bapak Ibu. Teachers itu berarti otomatis kita sendiri. Oh, kalau misalkan saya mau masukin guru lain di kelas ini, bisa nggak? Bisa, misalkan mau ke Bu Yesi atau ke Bu Dina, Bu Tri gitu ya, ke Bapak Ibu yang lain, silakan. Tapi tinggal diketik aja email address-nya. Misalkan saya di yang satunya ya, di andintresna3@gmail.com gitu ya Bapak Ibu. Ini tinggal diklik, misalkan nambah lagi, misalkan Bu Yesi, misalkan ya, yesi bla 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 @gmail.com gitu. Itu bisa. Nanti kalau itu tinggal invite atau kalau itu cancel bisa invite. Nah, kalau students, di sini akan ada dua cara ya, dua cara gimana siswa bisa join ke kelas. Yang pertama, invite students or give them the class code, yaitu YDOR4IH ya Bapak Ibu. YDOR4IH. YDOR4IH gitu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal di ini aja Bapak ya. Tinggal di-share ke siswa, ini nih kode kelasnya nak, silakan join ke kelasnya gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu punya alamat email masing-masing siswa, ya mangga Bapak Ibu klik di sini, tinggal plus, ketik nama siswanya siapa, siswa 1, siswa 2, siswa 3. Tapi itu akan sangat makan banyak waktu ya Bapak Ibu, jadi mending share aja nih kode kelasnya sekian. Nah lalu selanjutnya gimana? Bapak Ibu bisa ke sini nanti nyuruh siswa, klasis ya, klasis di sini kan tadi ada dua ya, plus join kelas ini untuk siswa berarti. Join kelas, langsung masukin tadi kelas kodenya seperti apa. Ya, kelas kodenya tadi YDO4 YDO4R4IH. Nanti siswa tinggal join. Ini saya nggak bisa join karena saya gurunya ya Bapak Ibu. Nanti siswa itu tinggal klik join, nanti pasti akan sama-sama langsung masuk ke halaman di sini. Juga nanti postnya ada nih Bapak Ibu. Andini Tesaningsih post new material, rangkuman materi. Jadi kayak halaman sosial media, lebih kayak ke Facebook ya Bapak Ibu ya, Facebook atau Twitter. Itu sama seperti ini sosial media, saya ngepost apa, nanti siswa juga misalkan ada kemarin siswa, Assalamualaikum Bu, izin join ya Bu. Terus ada lagi yang menanyakan, Bu, apakah ini dibuat PDF atau hanya dalam buat foto saja boleh Bu? Itu pasti nanti di sini siswa juga bisa sharing seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa balas-balasan komen sama siswa juga di sini bisa. Jadi selain bisa memberikan tugas, kita juga bisa lebih dekat dengan siswa Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, jarak kita sama siswa juga malah jadi jauh. Itu jangan sampai, makanya biasanya saya selalu memberikan video pembelajaran itu ada awal dan ada pembukaan, ada penutupan. Saya selalu mengingatkan kepada siswa,
stay di rumah, jangan nongkrong dulu, ditahan dulu nongkrongnya. Selalu gitu kalau di depan. Soalnya kalau cuman ngasih pembahasan soal, cuman tangan doang yang ditunjukin, kayaknya duh nggak enak banget gitu ya. Jadi saya pasti ada pembukaan dan ada penutupannya, itu saya ngomong videonya begitu paling ya. Jadi nanti tinggal dilihat classwork-nya. Jadi nanti di sini juga kalau Bapak Ibu diklik kelas ya Bapak Ibu ya, kelas KIS ya, nanti kelihatan di sini ada berapa siswa yang sudah join ke kelas. Kalau misalkan ternyata di kelasnya itu ada 36 yang baru joinnya 30, berarti ini 6-nya ya antara lagi nggak ada kuota gitu kan ya. Kalau join mah udah pasti join gitu ya Bapak Ibu, tergantung karena setiap siswa itu berbeda kondisinya. Ada yang mereka cukup kuotanya, ada juga yang tidak Bapak Ibu ya. Nah mungkin ini cukup sekian materi dari saya ya Bapak Ibu. Nah lalu di sini ya itu sudah mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Yang sekarang ini saya hanya akan menjelaskan tentang itu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mangga saya serahkan lagi ke moderator. Bu Dina. Bu Dina. Bu Dina. Bu Dina. Sepertinya Bu Dina lagi ini. Bu Dina. Bu Dina. Bu Dina. Bentar ya Bapak Ibu, mungkin Bu Dina. Ibu Andin. Ya, gimana Bu? Bu Andin. Ya. Bu Andin. Ya. Ya Bu Yesi. Iya, ini ada pertanyaan. Ibu Dina mungkin lagi nggak tahu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Irfan Permandi. Mungkin boleh saya bacakan aja, Bu? Boleh, mangga Ibu, mangga Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Menurut pengalaman Ibu selama menggunakan Google Classroom, seberapa efektifkah pembelajaran berbasis online dibandingkan tatap muka langsung? Ya, terima kasih Bapak. Siapa tadi Bu? Dari siapa Bu? Bapak. Terima kasih Bapak ya atas pertanyaannya. Bapak Irfan ya, Pak Irfan Fernandi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Saya baru menggunakan sebenarnya untuk Google Classroom untuk penugasan. Saya sudah sering dari sebelum pembelajaran jarak jauh ini juga saya sudah sering. Silakan Ibu sudah nge-share tugasnya di Google Classroom. Kalian tinggal foto jawaban kalian seperti apa, nanti dikumpulkannya di situ. Saya sudah sering memberikan itu kepada siswa. Tapi kalau untuk cara memberikan materi gitu ya, video pembelajaran itu baru 3 minggu terakhir ini. Yang sudah saya alami karena saya matematika ya Bapak, saya ngajar matematika. Saya pengennya dari YouTube aja. Ini nih linknya gitu ya, ada penjelasan tentang perkalian dua vektor atau sudut antar vektor, silakan dilihat. Tapi kan kita yang tahu ya Bapak ya, kita yang tahu siswa itu seperti apa di kelas, bagaimana mereka paham materi kitanya. Cara-caranya kita harus jelaskan sedetail-detailnya, karena kalau dari YouTube itu cara-caranya nggak sedetail kita. Saya selalu membuat video pembelajaran itu sedetail mungkin gimana caranya siswa saya mengerti. Tapi ya ujung-ujungnya siswa masih belum paham juga. Jadi nanti nge-chat, Bu punten ini caranya dari mana? Ya tapi kita juga selaku selaku guru ya harus harus aktif juga dalam memberitahu siswa, dalam menyampaikan materi ke siswa. Jadi ujung-ujungnya kita harus secara langsung mengajarkan kepada siswa. Biasanya pakai voice note atau saya justru recording sendiri gitu ya. Jadi ya selfie record lagi. Ini loh caranya seperti ini nak gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau untuk penugasan mungkin lebih gampang ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk penjelasan materi saya lebih prefer di kelas sih, efektif efektif pembelajaran langsung di kelas gitu. Ini hanya salah satu alternatif saja untuk pembelajaran jarak jauh, karena kalau lewat WA itu apalagi sepengetahuan saya gitu ya, saya lihat juga di sosial media banyak banyak siswa-siswa yang eh,
komplain guru hanya memberikan tugas saja tetapi tidak memberikan materi gitu ya. Apalagi eh, apalagi yaitu matematika mah kalau cuma dikasih rangkuman doang terus contoh soal latihan soal susah Bapak Ibu. Makanya harus ada video pembelajarannya. Jadi saya lebih memilih pembelajaran langsung untuk menyampaikan materinya, tapi kalau untuk penugasan lebih efektifnya ya ini menggunakan Google Classroom ini menurut saya ya Bapak Pak Irfan. Sudah jelas Pak, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu Indi ada penjelasannya. Tunggu sebentar, Bu. Ya, Bu Andini, untuk sementara mungkin belum ada lagi pertanyaan, Ya. belum ada chat. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada presenter kita, Ibu Andini. Ini ada dari Bapak Irfan, sudah dibalas tadi penjelasan Ibu Andin. Atur nuhun atas jawaban dan penjelasannya, mantap Bu. Bu Andini, mantap jawabannya. Ya, ya mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya, silakan. Boleh langsung atau di chat boleh juga Bu. Dan Bapak Ibu semua yang sudah tergabung, link presensi sudah kami bagikan. Silakan Bapak Ibu mengisi link presensi yang sudah kami bagikan. Ya, tadi saya sudah chat sama Bu Dina, sepertinya Bu Dina ada masalah sinyal, jadi sinyalnya kurang bagus sehingga suara kita terdengar, tapi suara Bu Dina tidak muncul, tidak terdengar sama kita. Mudah-mudahan Bu Dina bisa ya masalahnya terselesaikan. Iya. Ya Bu Andini. Iya Bu. Sepertinya sinyalnya juga Ya, rada kurang bagus di sini. Saya sinyalnya bagus tapi karena kamar di pinggir jalan, mohon maaf ya Bapak Ibu ada suara burung berkicau, ada motor lewat karena kamar saya di pinggir jalan. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang mengganggu ketika penjelasan Bapak Ibu. Mungkin ya. barangkali ketika penjelasan ada yang kurang Ibu Bapak mengerti, bisa saya ulangin lagi. Mungkin Bapak Ibu atau yang ingin ditanyakan lagi, mangga Bapak Ibu. Kita masih punya 9 menit lagi. Ini ada dari Bapak Ajit Sumaria, Bu Andini. Ya, mangga Nah, Bu. selama menggunakan pembelajaran classroom, adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi? Nah, terima kasih ya Bapak Ajid atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Dalam pembelajaran classroom ini, kendala-kendala yang dihadapi sebenarnya kalau untuk dari classroom sendiri ini nggak ada kendala ya, cuman mungkin ketika di siswanya, ya ini seperti ini aja Bu Dina nggak ada sinyal. Nah, kayak kemarin kebetulan di pasawahan itu gardu listriknya gardu listriknya meledak kalau nggak salah atau apa gitu ya Bapak Ibu atau ada gangguan listrik. Jadi kalau listrik padam di pasawahan itu sinyal hilang Bapak Ibu. Anak-anak saya komplain, Ibu gimana mau ngerjain tugasnya? Listriknya mati, sinyalnya juga ini muncul tenggelam katanya gitu, sedangkan kita kan tenggatnya sampai jam 3 sore. Itu aja sih kendalanya mungkin dari segi internet ya, karena kalau di sekolah saya itu masih kurang anak-anaknya di kuota-kuota kayak gitunya. Ada yang ngechat juga, Ibu videonya saya nggak bisa play Bu, di sini sih cuman belinya 20 MB, cina paling kayak gitu, cuma beli kuota chat aja boleh nggak di WA katanya gitu. Mungkin kendala-kendalanya bukan dari Google Classroom-nya sih ya Bapak, mungkin dari ya istilahnya eh, masalah-masalah di luar Google Classroom-nya itu sendiri. Makanya kalau pakai online itu
harus sabarnya ya begitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau ada kuota chat ya berarti udah chat aja ke ibu atau kirim ke email misalkan gimana gitu. Mungkin itu aja sih kendalanya kalau dari Google Classroom itu sendiri. Saya belum ada kendala-kendala yang dihadapinya Bapak. Ya mungkin itu Ya, penjelasan Bu Ibu. Andini. Ya, Eh, Kalau di sekolah Ibu, kalau boleh saya tanya Ibu ya, ya silakan Bu. itu semua siswanya sudah pakai Android? Mereka hampir ya, hampir semua itu sudah pakai Android, tapi ada Mhm. beberapa yang masih menggunakan handphone orang tuanya, Ibu. Ada Oh, gitu. juga ada handphone Androidnya, tapi kan sekarang udah nyampe yang 10 ya Androidnya yang udah nyampe Pi atau apa gitu ya Bapak Ibu. Ada yang masih Marshmallow gitu ya, yang Android itu masih Marshmallow atau masih yang apa. Jadi untuk masuk itu nggak bisa lola banget Bapak Ibu ya. Masih Mhm. 3G juga HP-nya ada. Karena kita kalau di sekolah itu dilarang membawa handphone Bapak Ibu kecuali Mhm. misalkan pelajaran saya nih butuh handphone untuk Iya. kuisis atau untuk masuk ke Kahoot misalkan atau Edmodo. Makanya nanti besok bawa handphone ya. Kita akan menggunakan pembelajaran menggunakan kuisis, Kahoot atau Edmodo seperti itu. Itu baru siswa bawa handphone, Bu. Tapi kalau nggak ada pembelajaran yang membutuhkan handphone, kami tidak mengizinkan siswa untuk membawa handphone. Handphone. Jadi siswa juga ya udah mungkin eh, nggak belum perlu kali ya yang seperti itu. Jadi ada beberapa siswa saya yang di kelas saya yang wali kelas kan juga, Bu maaf saya belum kemarin nggak ada kuota atau ini juga pakai HP Mamang. Ada juga yang pakai HP pamannya, Bu. Ini Iya, saya harus iya. ke rumah paman dulu, Bu, buat mengirim tugas kayak gitu. Makanya kendalanya mungkin di situ aja. Nggak enak juga kan kemarin ke rumah pamannya cuman buat ngirim tugas kata gitu. Oh ya udah iya nggak apa-apa. Jadi ya tugasnya tetap saya terima, tapi ya harus dipertimbangkan lagi alasannya apa. Soalnya ada beberapa anak yang ya kayak gitu, tugasnya sudah diserahkan, di situ ada kan yang istilahnya assign siswa sudah melihat, oh ini ada tugas tapi tidak mengumpulkan, berarti kan sebenarnya kuota ada dan anaknya ya tidak mengumpulkan, itu kan kita harus mengkaji lagi ya, ini alasannya masuk logika nggak sih atau ini anak hanya mengarang saja gitu. Jadi ya kita harus dekat dengan siswa. Jadi saya juga jadinya yang ngechat sama siswa, Bu, makasih ya Bu, gitu. Jadi kadang-kadang ya jadi lebih dekat aja sih sama siswa gitu. Jadi ada kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran jarak jauh ini. Kalau di sekolah cuman monoton aja gitu, cuman Assalamualaikum Bu, iya Waalaikumsalam. Ngobrol itu jarang, tapi ketika pembelajaran jarak jauh, saya chattingan sama siswa, siswa jadi lebih terbuka ke saya, Bu, saya kurang mengerti di ini, karena kalau di kelas, siswa itu agak sungkan Bapak Ibu untuk bertanya. Duh, saya malu, saya belum mengerti kalau saya bertanya di kelas, teman-teman saya menganggap saya kurang gitu ya. Ih, saya udah ngerti, kenapa kamu kok belum ngerti? Ada aja kan anak-anak yang nyeletuk kayak gitu, Bu. Di kelas mah adalah Iya. satu dua anak-anak yang begitu gitu. Jadi berimbasnya itu anak-anak yang belum mengerti sungkan untuk bertanya. Hanya beberapa anak saja yang berani bertanya. Tetapi ketika di chatting karena pribadi kali ya, Bu ya, jadi anak itu Iya. lebih terbuka ke saya. Bu, punten Rira belum paham nih yang materi ini. Bisa nggak Bu kasih contoh soal yang lain biar Rira lebih mengerti. Jadi begitu Bu, ada ya gitu saya lebih kelebihannya juga ada sih untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi saya lebih tahu siswa mana yang oh dia sungkan kali ya di kelas untuk nanya, tapi ketika di chatting ternyata dia aktif Bu. Dia bertanya lalu Bu ini gimana sudah benar belum jawabannya. Itu lebih enak Bu di chattingan seperti itu. Iya. Tapi ya kita harus standby di handphone ketika jam pembelajarannya. Iya. Gimana ini Bu Dina? Belum ada kayaknya Bapak Ibu yang bertanya, yang Bu Dinanya belum juga lagi Bu Dina. Kayaknya masih sinyal ya Bu Anil. Iya kayaknya sinyalnya masih masih Iya. ada Ini kendala deh. maaf aja saya aja yang bertanya ini. Iya gak Gak apa-apa apa-apa Bu, ya Bu Anil. gak apa-apa Bu. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada lagi yang ingin Iya. ditanyakan. Bapak Ibu Mungkin masih ada silakan beberapa kalau ada yang mau bertanya silakan langsung pakai mic langsung
ke Ibu Andin atau di chat. Atau sudah paham semua, Bu Andin? Sudah ya seperti itu. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya sudah Bu, tidak ada yang bertanya lagi Bu. Ya. Ya, sepertinya udah nggak ada Bu yang bertanya ya Bapak Ya. Ibu. Kita tinggal 2 menit Kita lagi tutup aja, Bu Andini. ya. Mangga Ibu. Ya. Iya, Ibu Dina. Bu Dinanya tidak bisa ini ya. Sinyalnya sudah bisa, Bu Dina? Coba. Ya, Sinyal ya. masih sepertinya Ya, sinyal Bu. kita tutup aja ya, Bu Andini. Baiklah, sebelum saya tutup meeting kita pada hari ini ada kesalahan teknis dari Bu Dina sebagai moderator. Mungkin ini karena pengaruh sinyal. Jadi Ibu Dina suaranya tidak bisa kita dengarkan. Ini pembicaraan kita bisa didengar, kata Bu Dina, tapi suara Bu Dina tidak bisa kita dengarkan. Jadi mohon maaf saya menggantikan sementara Ibu Dina sebagai moderator. Sebelumnya baik saya simpulkan dulu yang disampaikan Ibu Andini tadi. Yang pertama dari saya lihat penjelasan Bu Andini tadi, ini salah satu metode yang sangat bagus sekali dengan keadaan kita yang seperti ini. Kita manfaatkan aplikasi ya, belajar aplikasi Google Classroom. Nah, saya memperhatikan tadi ini sedikit mungkin kendala yang akan terjadi yang disampaikan Ibu Andini tadi hanya pengaruh sinyal mungkin. Yang lainnya tidak. Karena kalau lewat WA itu tadi yang disampaikan Bu Andini bisa memori kita penuh. Nah, anak banyak sementara kita bisa belajar berapa kelas tidak tertampung dengan HP. Nah, dengan Google Classroom ini adalah solusi yang terbaik. Sepertinya hanya sedikit kendala yang kita hadapi. Nah, seperti yang ditanyakan Bapak tadi, ya ini bagus sekali pembelajaran seperti ini. Saya saja ingin rasanya mencoba menerapkan Google Classroom ini. Nanti kalau tidak bisa, saya akan coba hubungi Bu Andini, ya sesuai yang disampaikan Bu Andini tadi. Ya, kalau kita tidak bisa, ada terkendala, maka kita bisa menghubungi Bu Andini. Bisa lewat Facebook, kontak personnya, WA-nya, Instagram-nya tadi. Ya Bu Andini ya? Ya, siap Bu. Ya, ya. Ditunggu. Ya baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Andini ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup saja meeting kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu bapak yang sudah bergabung kepada room ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa kita terapkan nanti dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.